Pemerintah berencana menghapus BBM jenis premium tahun depan, sementara rencana peralihan Pertalite ke Pertamax belakangan urung dilakukan. Bagaimana skema dan dampak dari kebijakan yang bersumber dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang baku mutu emisi gas buang yang dikeluarkan sejak 2017 itu? Kami akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Ada Edi Suparno, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, dan ada Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau KOR. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Eva. Ya, saya ke Pak Edi dulu. Pak Edi, wacana penghapusan premium ini kan sebetulnya sudah lama dibahas. Kemudian belakangan disampaikan lagi ke masyarakat supaya memperjelas begitu ya. Sebetulnya bagaimana pembicaraan skema penghapusan premium dan juga peralihan agar masyarakat ini beranjak kemudian ke Pertalite? Sebagaimana dibahas antara Komisi 7 dengan juga Kementerian SDM. Baik, terima kasih Mbak Eva. Jadi memang kita sudah membahasnya cukup lama. Saya kira sejak awal tahun sudah ada pembahasan terkait hal itu, di mana memang ada rencana dari Pertamina untuk mengurangi peredaran BBM beroktan rendah, 88 dalam hal ini premium, dengan yang beroktan lebih tinggi lagi, 90-91 ke atas. Ya, dan kami dukung itu rencana tersebut karena memang ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban kita untuk kelestarian lingkungan. Nah, tetapi kami telah sampaikan kepada Pertamina ada beberapa persyaratan untuk melakukan hal tersebut. Pertama, harus dilakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat agar masyarakat tidak kaget. Ya, tidak kaget, terinformasi secara baik dan tidak ada rumor terkait hilangnya premium dari peredaran. Kedua, harus dilakukan secara progresif, secara bertahap. Tidak bisa sekonyong-konyong kemudian tidak ada premiumnya hilang di pasaran. Nah, ini juga akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Ketiga, kami sampaikan bahwa harus ada insentif yang diberikan kepada masyarakat agar masyarakat secara sukarela beralih dari premium ke Pertalite dan ke Pertamax. Caranya bagaimana? Adalah untuk mengecilkan selisih harga antara premium dengan Pertalite dan Pertamax. Itu harus dilakukan. Dan kami juga sampaikan kepada Pertamina bahwa di daerah-daerah 3T yang terluar, tertinggal, terdalam, itu harus tetap disiapkan. Jadi jangan sampai berlaku juga di daerah-daerah 3T tersebut, karena masyarakat di sana memang dari aspek perekonomian masih membutuhkan premium. Meskipun demikian, kami juga sudah lihat di berbagai tempat, ada kabupaten kota di Pulau Jawa maupun di Sumatera, premium sudah tidak ada lagi dan tidak ada gejolak. Nah, justru itu hal itu diterima oleh masyarakat. Jadi kami melihat bahwa sejauh ini sudah ada pelaksanaan di lapangan yang berjalan dengan baik. Kami berharap jika program ini akan diperluas, persyaratan yang tadi kami ajukan itu tolong dipegang, jangan sampai nanti ada kebingungan ataupun ada gejolak sosial di dalam masyarakat. Oke, artinya tahapan-tahapan yang kemudian atau persyaratan yang kemudian diminta oleh Komisi 7 ini sudah dipenuhi oleh pemerintah. Tadi soal sosialisasi, kemudian dilakukan secara bertahap, itu sudah berjalan dengan apa yang kemudian diharapkan oleh DPR. Artinya apakah dalam waktu dekat ini premium memang benar-benar akan bisa benar-benar tidak ada begitu di masyarakat, Pak Edi, Anda melihatnya? Dari yang kita sudah perhatikan sekarang, yang terjadi di lapangan, yang terjadi di beberapa kabupaten kota, tidak adanya premium sama sekali, itu justru membuat masyarakat itu beralih secara sukarela tanpa ada hambatan ke Pertalite. Ya. Dan jangan lupa Pertalite itu adalah BBM yang kurang lebih merupakan representasi 80% penjualan BBM Pertamina. Ya. Jadi artinya memang porsi premium itu juga sudah mengurang sangat signifikan. Hingga nanti jika berkurang sangat kecil, kemudian sisa daripada premium di pasaran, saya rasa itu tidak akan ada gejolak dengan catatan tadi yang saya sebutkan itu. Itu bisa dilaksanakan oleh baik Pertamina. Termasuk yang paling penting adalah sosialisasi. Kalau Pertamina terutama dalam beberapa hari ini melakukan sosialisasi yang baik terkait peralihan premium ke Pertalite dan Pertamax, saya kira mungkin kita tidak perlu duduk di sini untuk membahas ini secara bersama-sama. Jadi catatan Anda soal sosialisasi. Kalau tadi Anda mengatakan harus ada insentif, apakah artinya ini harus diberikan subsidi misalnya untuk golongan masyarakat tertentu? Bagaimana penjabarannya, Pak Edi? Ya, untuk sementara memang insentif itu diberikan dari aspek harga ya yang tidak terlalu jauh selisihnya.
supaya masyarakat bisa beralih. Nanti secara bertahap dan secara pelan-pelan nanti harga bisa disesuaikan. Jadi memang harus ada insentif dari aspek ya mungkin kita sebutnya insentif harga ya, tetapi juga bentuknya yang lebih real itu adalah subsidi, tetapi sementara tidak bisa diberlakukan secara permanen karena bagaimanapun juga kita sekarang sudah banyak mensubsidi kebutuhan energi kita, jadi jangan ada tambahan beban lagi untuk pemerintah. Oke, Pak Faisal, Anda melihatnya bagaimana? Apa kemudian dampak dari peralihan penghapusan premium untuk kemudian peralihan ke BBM Pertalite? Ya, tadi seperti disampaikan, kalau premium ke Pertalite sebetulnya tidak terlalu besar karena satu, porsinya sebetulnya relatif lebih kecil ya. Beda dengan Pertalite, tadi yang porsinya sudah dari konsumsinya begitu besar. Lalu yang kedua juga yang masih menggunakan premium itu hanya sebagian daerah, jadi tidak menyeluruh seluruh Indonesia. Jadi kalau dari premium ke Pertalite, saya rasa dampak secara ekonominya memang akan mengena pada daerah-daerah tertentu. Dan karena porsinya juga tidak terlalu besar, saya rasa juga tidak terlalu besar ya kalau untuk premium. Tapi tetap saja ya kalau potensi dampak memang tetap harus diantisipasi karena sedikit banyaknya satu yang perlu diperhatikan adalah dari sisi kenaikan harga ya, bukan hanya secara langsung terhadap komponen biaya transportasi ya. Itu yang efek langsungnya, tapi biasanya kalau BBM itu naik ya, walaupun dengan porsi yang lebih sedikit premium, ini juga berdampak pada inflasi di komponen barang yang lain ya, biasanya itu bahan makanan dan juga komponen kebutuhan pokok yang lain. Nah ini yang perlu diantisipasi ya, apalagi kalau saya melihatnya juga adalah bukan hanya timing ini bukan hanya dari sisi BBM saja yang naik, karena kita tahu juga yang naik ini bahan-bahan pokok juga naik, yang barusan ya? Juga LPG naik kan ya. Lalu juga tarif dasar listrik juga begitu. Kemudian tahun depan juga ada rencana kenaikan untuk pajak ya, rate-nya, dan juga yang lain-lain. Sementara sembako juga sebagian sudah mengalami peningkatan. Nah jadi kalau dari sisi timing ini dilakukan secara serempak, ini tetap akan ada shock ya terhadap masyarakat. Nah ini yang tahapan-tahapan yang seperti ini yang perlu tadi yang sebagai bagian dari yang disampaikan oleh Pak Edi tadi. Nah ini yang perlu diperhatikan supaya tidak terjadi shock di masyarakat. Ya, jadi saya rasa saya sepakat bahwa ini memang perlu ada transisi yang lebih smooth ya, supaya masyarakat juga menjadi lebih paham. Tapi di sisi yang lain tidak ada dampaknya sampai terjadi kejutan ya secara ekonomi, terutama ini adalah masyarakat yang menengah ke bawah, yang kalau kita melihat pada kondisi seperti sekarang ini sebetulnya kan sedang mulai untuk pulih ini sebetulnya ya dari sisi daya beli yang menengah ke bawahnya. Kalau yang menengah atas saya rasa tidak banyak masalah. Yang mereka masih bisa afford itu ya. Tapi kalau yang menengah ke bawah ini yang kita khawatirkan karena sebagai dampak dari pandemi ini daya belinya ini ada gap ya, ada diversion ya antara yang menengah atas dengan menengah ke bawah. Begitu, Mbak. Oke, transisi yang Anda katakan secara smooth, ini maksudnya penjabarannya seperti apa, Pak Faisal? Nah, tadi salah satu yang disampaikan adalah sosialisasi. Yang kedua itu apakah ada semacam subsidi temporer, ya? Yang saya tahu misalkan sebagian sebetulnya sudah ada semacam promo di beberapa daerah untuk Pertalite dengan harga premium misalnya. Nah jadi itu bisa dilakukan secara temporer untuk sambil sosialisasinya itu jalan. Lalu yang smooth itu juga adalah dari sisi timing. Ya jadi kalau kenaikan BBM dilakukan bersamaan juga dengan tarif dasar listrik, bersamaan juga dengan LPG dan lain-lain. Nah ini yang saya katakan itu tidak smooth. Artinya itu tetap akan ada dampak kejutan ekonominya, terutama dari daya beli bagi masyarakat bawah. Oke, kejutan ekonomi dan juga daya beli, melemahnya daya beli masyarakat bawah dan juga memicu inflasi. Sejauh mana kemudian apabila nanti penghapusan premium ini berdampak terhadap inflasi? Penjabarannya seperti apa, Pak Faisal? Nah, tentu saja kalau kita melihat premium saja, ya, tidak melihat kenaikan dari komponen biaya kebutuhan pokok yang lain. Nah ini
akan berdampak pada inflasi pada daerah-daerah yang selama ini masih ada premium tentu saja. Nah, yang itu sebagian daerah itu. Lalu seberapa besar? Nah, ini kalau melihat daripada porsi konsumsi premium yang makin lama makin kecil, ya ini memang sebetulnya relatif lebih rendah ya. Nah, jadi saya perkirakan sih semestinya itu tidak akan lebih daripada 0,5% secara agregat secara nasional. Ya, kalau kita bandingkan misalkan saya bandingkan agak jauh nih ya, di 2014 itu ada kenaikan yang saat itu relatif tinggi ya, kenaikan BBM akhir 2014 kenaikannya sekitar 31% kalau tidak salah. Nah, itu bisa mendorong inflasi sampai 2,5% inflasi umum. Ya, ini belum lagi kita melihat inflasi per komponennya itu bisa ada yang lebih tinggi. Nah, tapi kalau sekarang memang premium sudah lebih rendah, ya lebih sedikit penggunaannya, saya rasa efeknya tidak akan sebesar itu. Ya, jadi saya perkirakan sih kurang dari 1%, ya di 0,5% pada bulan yang bersangkutan. Ya, jadi ini inflasi tambahan inflasi untuk bulan di mana terjadi kenaikan, awal kenaikannya. Gitu. Oke, kalau Anda melihatnya apakah lebih baik penghapusan premium ini dilakukan langsung secara nasional ataukah bertahap di beberapa daerah dulu kalau kemudian kita mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi tadi? Ya, saya rasa saya sepakat bahwa kalau di premium ya secara umum sebetulnya sudah bisa dihapuskan pada bagian besar ya, tapi dengan strategi yang tadi ya, dengan pentahapan yang baik, sosialisasi yang baik, dan yang untuk daerah-daerah yang pinggir ya, yang 3T terluar, yang terbelakang, yang terdepan ya. Nah, ini yang saya rasa memang perlu ditunda dulu karena satu alasannya dari sisi kemampuan masyarakatnya, yang kedua juga sebetulnya kalau daerah-daerah terluar itu dari sisi emisinya kan tidak terlalu besar ya dibandingkan dengan daerah urban. Oke. Sekarang selain kita bicara kemudian bagaimana dampaknya, saya ingin bahas juga soal alasan kemudian dilakukan kebijakan ini. Sebagian kalangan ini menyebut bahwa kebijakan ini dilakukan karena motif penghematan akibat membengkaknya APBN ketimbang untuk alasan lingkungan. Pak Edi, Anda melihatnya bagaimana? Saya lihat kalau sekarang ini kita melihat siklus migas saat ini dan komoditas lainnya saat ini, saya kira kita sudah berada di dalam siklus di mana ya mau tidak mau subsidi pemerintah juga pasti akan tinggi. Paling tidak kita bisa lihat bahwa impor BBM karena neraca migas kita negatif, ya impor BBM kita dengan harga mahal ini sudah membebani APBN kita secara langsung itu ya. Jadi menurut saya untuk hal tersebut tidak berdampak langsung kepada progres untuk penarikan BBM premium Pertalite dari pasaran. Karena memang program ini sudah berjalan sejak awal tahun gitu. Sehingga program ini menurut saya lebih memang fokusnya kepada program-program yang sifatnya lebih environmental conscious gitu ya. Tetapi jangan lupa juga Mbak Eva bahwa kita sekarang melihat bahwa pengguna kendaraan bermotor, baik itu mobil maupun sepeda motor, itu juga sudah sangat lebih waspada terhadap kondisi dari mesin mobil atau motornya. Sehingga penggunaan BBM dengan oktan lebih tinggi itu agak lebih dipreferensikan bagi mereka. Terutama kita lihat bahkan pengguna-pengguna sepeda motor yang memiliki sepeda motor sport dan lain-lain itu bahkan tidak mau menggunakan Pertalite, maunya menggunakan Petramax gitu ya. Nah, sehingga kami melihat dalam hal ini secara perlahan tetapi pasti masyarakat akan beralih karena ini juga sejalan dengan teknologi dari kendaraan roda 2, roda 4 yang memang membutuhkan BBM dengan oktan lebih tinggi kadarnya. Jadi kami melihatnya lebih kepada aspek itu, bukan kepada aspek bahwa sekarang ini memang ada rencana peralihan subsidi ataupun yang hal-hal lain yang berkait dengan fiskal negara. Oke, tapi kemudian harganya kan cukup jauh ini untuk Pertalite dibandingkan dengan Pertamax, Pak Edi. Ya, memang boleh dibilang memang harganya memang cukup signifikan ya. Tetapi kalau memang itu kemudian menjadi sepenuhnya diterima oleh masyarakat ya, dan itu menjadi beban yang tidak membutuhkan subsidi oleh pemerintah,
saya kira itu sudah bisa diserap sepenuhnya oleh masyarakat. Dan jangan lupa juga bahwa kilang-kilang kita ini juga tidak bisa menghasilkan BBM dan kadar oktan rendah, ya. Sehingga kalau kita meningkatkan penggunaan dari BBM oktan rendah tersebut, Petramax maupun premium maupun Petralite, ya, itu harus diimpor, ya. Sementara kilang kita akan memproduksi BBM dengan oktan dengan kadar yang lebih tinggi. Oke, kalau pandangan Anda bagaimana Pak Faisal? Bagaimana Anda kemudian melihat postur APBN tahun depan? Seberapa besar sebetulnya signifikansinya Pertalite, penghapusan premium dan kemudian peralihan ke Pertalite ini? Ya, memang tidak bisa dipungkiri di tahun depan itu dari sisi fiskal memang lebih ketat. Karena ada target untuk defisit yang lebih kecil. Ya, sehingga kalau kita melihat di APBN 2022, posturnya, nah ini komponen-komponen seperti subsidi itu lebih rendah dibandingkan 2021. Bahkan yang lain juga, bansos juga begitu. Ya, jadi memang ada upaya untuk memang lebih ke menekan satu dari sisi penerimaan kan digenjot untuk didorong lebih tinggi, ya. Makanya ada penambahan tarif, PPN, PPh juga. Lalu yang dari sisi belanjanya itu menjadi lebih hemat. Jadi artinya secara umum ini lebih ketat sebetulnya di 2022. Dan juga kalau kita melihat dari harga minyak yang meningkat ya pada saat sekarang, ya ini kan biasanya kan berkorelasi terhadap harga BBM di dalam negeri. Ya, jadi begitu harganya naik, kan harganya sudah cukup jauh beda dibandingkan tahun 2020 tahun yang lalu lah, ya. Jadi sehingga ini juga yang mendorong kenapa biasanya BBM itu naik gitu ya, karena harga internasionalnya ICP-nya juga sudah meningkat. Nah, satu lagi yang perlu saya tambahkan tadi yang terkait dengan staging ya, Mbak. Ini adalah kalau tadi asumsinya adalah hanya premium yang dihapus. Betul. Nah, tapi kalau Pertalite juga pada saat yang tidak terlalu lama itu juga dihapus, nah ini saya rasa dampaknya akan lebih besar ya, karena Pertalite ini jadi penggunaannya sudah tadi disampaikan sekitar 80%. Betul. Ya, dan juga beda harganya dari Pertalite ke Pertamax itu cukup jauh. Jadi dampak inflasinya akan jauh lebih besar. Oke, kita akan bahas bagaimana kemudian dampak inflasi apabila nanti juga tidak hanya premium, tapi juga Pertalite nanti akan dihapuskan. Tapi kita akan break dulu, kita akan lanjutkan sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast, segera kembali. Ya, Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami masih mendiskusikan rencana untuk penghapusan premium dan mungkin selanjutnya akan penghapusan Pertalite, Pak Edi, karena memang dasar dari penghapusan ini kan karena peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang baku mutu emisi gas buang yang dikeluarkan sejak tahun 2017. Nah, ini bagaimana rencananya atau skemanya? Seberapa lama kemudian disiapkan waktu yang ideal untuk transisi dari kemudian premium beralih ke Pertalite, kemudian nanti Pertalite beralih ke Pertamax? Ya, Mbak Eva, terus terang dari pembahasan kami di DPR bersama-sama dengan Pertamina, yang telah disampaikan oleh Pertamina ada rencana untuk peralihan dari premium kepada Pertalite. Jadi Pertalite itu adalah program pertama yang diajukan dan program tersebut telah dirinci secara cukup detail kepada kami dan kami dukung pada saat itu. Memang untuk penghapusan atau pengurangan bahkan Pertalite itu menjadi agar kemudian meningkatkan penggunaan Pertamax itu sampai sekarang masih belum ada pembahasannya secara detail. Nah, jadi itu juga makanya dari awal kami sampaikan masalah sosialisasi ini perlu digencarkan oleh Pertamina supaya tidak ada pertanyaan yang timbul di masyarakat, ada keresahan yang kemudian timbul juga. Nah, ini yang ingin kita cegah. Ya, jadi saya kira kami dari DPR tentu nanti di masa sidang yang akan datang, yang akan dimulai tanggal 10 Januari yang akan datang, akan salah satu agenda utama kami adalah untuk memanggil Pertamina untuk bisa memberikan penjelasan
tentang rencana ini secara lebih detail agar kami dalam fungsi menjalankan pengawasan itu bisa melaksanakan pengawasan terhadap program pengurangan Pertalite itu di lapangan secara lebih lanjut jika memang itu dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Oke, Pak Edi, artinya sebetulnya sejak peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup keluar tahun 2017 ini sama sekali belum pernah menyentuh pembahasan penghapusan Pertalite karena di dalam peraturan tersebut memang disebutkan penggunaan minimal adalah RON 91 begitu dan targetnya memang transisinya ini dilakukan sampai 2021. Sampai saat ini belum ada pembahasan sama sekali. Belum ada memang terus terang kami telah membahasnya itu yang tadi saya sampaikan sebatas peralihan dari premium ke Pertalite. Memang pada saat itu ada pembahasan untuk kemudian meningkatkan penggunaan Petramax lebih lanjut lagi, tetapi kami merasa bahwa pada saat itu memang dibutuhkan waktu yang relatif lebih panjang lagi, apalagi saat ini kita sedang melalui pandemi COVID-19 ya, di mana boleh dikatakan ya kalau masyarakat kemudian sekonyong-konyong dibebani oleh BBM dengan harga ekonomi yang lebih tinggi tentu akan membebani masyarakat. Ya, jadi hal-hal tersebut adalah hal yang kita sesungguhnya ingin membahas lebih lanjut, tetapi tentunya kami membutuhkan rencana yang lebih detail, yang lebih presisi dari Pertamina tentang rencana penghapusan Pertalite ini lebih lanjut juga. Oke, Pak Faisal, menurut Anda apa saja yang kemudian harus diantisipasi pada saat nanti kemudian Komisi 7 sudah membahas dengan pihak pemerintah soal penghapusan Pertalite ini? Kalau untuk Pertalite, yang pertama tadi yang saya katakan bahwa potensinya terhadap inflasi itu besar. Ya. Kalau saya prediksikan itu bisa sampai 2% itu bisa sampai. Gitu ya. Kalau kita lihat dari cakupan penggunaannya yang dominan dan juga perbedaan harga yang tinggi. Dan juga jangan lupa efek domino tadi yang secara tidak langsung itu tidak hanya berpengaruh terhadap pengeluaran dari sisi transportasi, tapi juga harga barang-barang yang lain. Baik secara tidak langsung non psikologis maupun efek psikologis juga. Nah itu yang biasanya terjadi. Nah ini yang perlu diantisipasi saya rasa dan juga perlu ada langkah-langkah untuk meminimalisir dampaknya terhadap masyarakat terutama yang kelas bawah ya. Kalau dulu ada kompensasi BBM. Nah sekarang kalau tidak ada kompensasi BBM, nah terus apa? Apakah ada promo ataukah ada keringanan dispensasi lain? Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan juga supply ya karena kalau kemudian semuanya beralih ke Pertamax, nah pastikan bahwa memang Pertamax ini dari sisi pasokannya itu memang betul-betul memenuhi di semua daerah. Jangan sampai kemudian terjadi kelangkaan ya yang ini juga akhirnya berdampak terhadap terhambatnya aktivitas masyarakat atau adanya kenaikan harga atau misalkan ada spekulan yang bermain di situ. Oke, artinya menurut Anda idealnya ada tambahan subsidi apabila kemudian nanti kebijakan ini benar-benar diberlakukan begitu, Pak Faisal? Saya rasa ya terutama kalau ini diberlakukan dalam waktu yang singkat ya, perbedaan waktunya. Jadi, tapi kita tetap berharap bahwa ini ada jeda waktu yang panjang gitu ya antara penghapusan premium dengan penghapusan Pertalite. Oke, Pak Edi, ini peralihan dari premium ke Pertalite membutuhkan waktu kurang lebih sejak diluncurkan 2015-2016 sampai kurang lebih 5-6 tahunan begitu ya. Sampai akhirnya masyarakat mayoritas sekarang menggunakan Pertalite dibandingkan premium. Kalau dari kacamata DPR, waktu yang ideal untuk peralihan dari Pertalite ke Pertamax itu bagaimana? Saya kira ada beberapa hal yang memang harus ditempuh dan dilaksanakan. Pertama, kita juga lihat bahwa penggunaan kendaraan bermotor sekarang lebih memang cenderung untuk menggunakan BBM beroktan tinggi, terutama kendaraan yang memang produksinya sudah di tahun-tahun yang lebih lanjut dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Kedua, tadi seperti disampaikan oleh Pak Faisal,
memang kita harus memastikan bahwa pasokannya itu tersedia. Tapi saya kira Pertamina juga sudah merencanakan agar proses peralihan ini bisa dibarengi dengan ketersediaan pasokan tanpa ada gejolak kekurangan bahkan hilangnya bahan bakar tertentu di daerah-daerah. Sekarang aja kita lihat ada keluhan dari beberapa daerah adanya kelangkaan solar. Itu saja sudah menimbulkan gejolak, ya, bisa dikatakan demikian. Nah, jadi masalah BBM ini suatu hal yang krusial, sehingga masalah pasokan itu harus ada jaminan bahwa ketersediaannya akan sudah mencukupi kebutuhan yang ada di lapangan. Kemudian juga kembali lagi kita harus memberikan kemudahan kepada masyarakat bahwa untuk mengakses bahan bakar tersebut, jangan sampai masyarakat kemudian merasa terbebani dengan adanya perbedaan harga yang tinggi. Tetapi yang kembali lagi, ini sebagai ibarat lingkaran setan ya. Karena kalau kita memberikan insentif, ada diskon yang diberikan, program promosi yang diberikan, ya harus ada kompensasinya itu. Nah itu, dan Pertamina sebagai sebuah BUMN yang memang profit oriented, ya, di samping memiliki fungsi penugasan, ya juga harus mendapatkan keuntungan dari operasi ini. Kalaupun tidak, kalaupun rugi, apalagi dalam rangka penugasan, pasti nanti akan ada kompensasinya dari pemerintah. Oke, baik. Terakhir, Pak Faisal, menurut Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk peralihan dari Pertalite ke Pertamax ini agar tidak menciptakan kejutan, kalau tadi ada sebutkan demikian, ataupun juga kontraksi ekonomi? Ya, paling tidak menurut saya tidak di waktu ini dan tidak selama efek pandemi itu masih kita rasakan. Ya, kita perlu waktu yang cukup bagi masyarakat untuk beradaptasi, untuk menaikkan dulu ini dari daya beli mereka, terutama yang kelas bawah ya, yang menengah ke bawah ya, yang daya belinya sempat turun gitu ya. Memastikan bagaimana perkembangan daripada penciptaan lapangan pekerjaan kita, income-nya itu harus dilihat dulu sebelum kemudian mengambil keputusan yang saya pikir akan sangat besar ya dampaknya terhadap inflasi, terhadap daya beli masyarakat ini, ya, seperti Pertalite ke Pertamax itu. Baiklah, Pak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics, dan Pak Edi Suparno, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI. Terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih.